Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam dan mampu menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Nabi Saleh adalah nabi dan rasul kelima yang wajib diimani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Soleh, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihissalam, yaitu daerah antara Arab, Saudi, dan Suriah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Tsamud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh alaihissalam mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi rasul, Saleh adalah panutan di suku Tsamud. Dia dikenal sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana dalam memimpin dan menyelesaikan segala masalah. Beliau selalu menggunakan dan melakukannya dengan musyawarah. Sedangkan kaum Tsamud dikenal sebagai bangsa yang memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan tentang batu dan tentang bangunan yang cukup handal. Namun sayangnya di sisi lain mereka menyembah berhala dan patung-patung. Mendengar ajakan Nabi Saleh, kaum Tsamud justru menentangnya. Kaum Tsamud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Mereka mengatakan, kamu ini tak lain manusia biasa seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar dan betul-betul diutus Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Kemudian Nabi Saleh pun menyanggupi tantangan tersebut. Seraya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Lalu Allah membelah batu di bukit itu. Kemudian muncul dari dalam batu tersebut seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Tsamud. Anak-anak yang berbahagia, kemudian Nabi Saleh meminta agar kaum Tsamud memperhatikan dan menjaga unta tersebut, serta membiarkannya makan dengan leluasa. Nabi Saleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu, karena ia akan mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh bangsa Tsamud. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh adab pada hari itu, kata Nabi Saleh alaihissalam. Mukjizat itu membuat kaum Tsamud terbagi menjadi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Namun ada pula kelompok yang ingkar dan senantiasa menentang mukjizat tersebut.
Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air dan berjalan dengan bebas. Sehingga para pemimpin di kaum Tsamud membuat rencana untuk membunuh onta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar kepada mereka atau siapa saja yang mampu membunuh unta betina itu. Anak-anak yang berbahagia, saat malam tiba, ada 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta Nabi Saleh tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Setelah unta itu dibunuh, Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Tsamud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azab benar-benar akan datang kepada mereka. Namun kaum Tsamud semakin tak senang dengan petuah dan nasihat Nabi Saleh tersebut. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Namun belum selesai dan belum terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Kemudian anak-anak yang berbahagia, azab itu pun muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang, dan sungguh menghancurkan kaum Tsamud. Kaum Tsamud pun binasa karena petir dan gempa dahsyat itu. Mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat, di jalan-jalan, di rumah-rumah mereka. Anak-anak yang berbahagia, dari kisah keteladanan Nabi Saleh ini terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang dapat dipelajari, yang mudah-mudahan kalian bisa menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa, yaitu melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat siksa yang nyata. Siksa itu bisa di dunia, juga bisa mungkin nanti di akhirat. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Tsamud ternyata tak dapat menolong azab ketika kaum Tsamud ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Tsamud untuk bertobat, mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta, lalu setelah pembunuhan unta. Namun ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sini. Anak-anak yang berbahagia, memang manusia adalah tempatnya salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mengakui berbagai macam kesalahan yang telah dilakukannya. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita sampai pada lembar kerja. Silakan kalian ambil buku dan bolpen. Ini ada lembar kerja, insya Allah aku bisa. Kalian diminta memberi tanda checklist di kolom iya atau tidak. Ada 3 nomor. Saya bacakan dan perhatikan. 1. Aku berani berkata benar. 2. Aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. 3. Aku berani mengakui kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah ayo berlatih. Ada 4 soal yang harus kalian jawab. 1. Nabi Saleh adalah utusan ... 2. Salah satu sikap Nabi Saleh adalah ... 3. Nabi Saleh mengajak umatnya untuk ... 4. Menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara ...
Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Semoga kalian semua memahami dan bisa mengikuti pembelajaran yang telah disampaikan. Anak-anak yang berbahagia, mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.